Terlilit hutang 100 juta rupiah, ibu di Depok tega jual anaknya yang masih berusia 15 tahun ke WNA Mesir dengan bayaran 1,5 juta rupiah. Pasangan Capres-Cawapres rupanya telah menyiapkan berbagai pantun untuk dibacakan usai mendapat nomor urut. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mengambil nomor urut. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Nyatanya selain soal nomor urut, banyak momen menarik saat pengundian di kantor KPU ini. Salah satunya adalah saat para capres-cawapres saling melempar pantun. Dimulai dari Cawapres Muhaimin Iskandar, Caimin menyebut bersyukur mendapat nomor urut 1 yang dinilai sebagai pertanda baik. Caimin menyelipkan ajakan untuk memilih nomor 1 dalam pantunnya. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Seraya tak ingin kalah, Prabowo juga ikut berpantun. Namun dalam pantunnya, Prabowo seolah menyentil mantan mitra koalisinya yakini Caimin. Prabowo berharap tak dilupakan olehnya. 1-2 Cempaka Biru, 3-4 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Sementara itu, pantun yang dipilih Cawapres nomor 3 yakini Mahfud lebih berkaitan dengan isu hukum. Jika terpilih, Mahfud menyebut akan menegakkan hukum di Indonesia. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Yang juga menarik usai Prabowo Gibran memberikan sambutan. Tiba-tiba Anies dan Muhaimin mendekati Prabowo Gibran dan mengajak tos. Situasi menarik lainnya saat Ganjar langsung memberikan salam metal usai mendapat nomor urut 3. Setelah tahapan pengundian nomor urut, pada 27 November mendatang, KPU akan menyelenggarakan deklarasi pemilu damai. Lalu pada tanggal 28 November 2023 dimulailah masa kampanye hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Mengamankan 2 orang pelaku, 1 orang perempuan ibu kandungnya. Seorang ibu tega menjual anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kepada seorang WNA Mesir dengan harga 1,5 juta rupiah. Awalnya pelaku bermaksud menawarkan anaknya untuk kawin kontrak dengan mahar 100 juta rupiah yang akan dipakai untuk membayar hutang pinjaman online. Namun pelaku WNA menolak. Saat mengetahui peristiwa ini, paman korban langsung melapor ke polisi. Polisi lalu menangkap dan menetapkan ibu korban dan seorang WNA menjadi sebagai tersangka. Korban ditawarkan kepada TM, ya, dengan maksud dinikahkan kontrak, ya, senilai 100 juta. Tersangka menghukum korban, ya, menghukum korban dengan cara dipukul di rumahnya, ya, agar segera mau melakukan kontak fisik secara cabul kepada
TM. Kasus penjualan anak kandung di Depok menambah panjangnya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Bahkan dari data yang tercatat di kepolisian, kasus tindak perdagangan orang hingga saat ini tercatat mencapai 2.471. Motifnya adalah sakit hati, ya, karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial soal pelecehan yang dilakukan pengurus BEM Universitas Negeri Yogyakarta terhadap mahasiswa baru. Dalam cerita bohong yang disebarkan tersangka, dinarasikan seorang kakak kelas berulang kali melakukan pelecehan seksual kepada adik kelasnya. Tak terima karena disebut sebagai pelaku pelecehan seksual, pengurus BEM berinisial MF kemudian melaporkan akun media sosial yang menyebar cerita bohong itu. Polisi lalu menangkap pelaku yang ternyata adalah rekan korban. Kepada polisi, tersangka mengaku menyebar cerita bohong karena sakit hati kepada korban. Pelaku ingin korban dikeluarkan dari sebagai anggota BEM Fakultas MIPA. Motifnya adalah sakit hati, ya, karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak. Sedangkan saudara MF ya yang diterima. Baik kami dari jajaran Ditreskrimum dan juga kami semua belum ada laporan dari yang diduga sebagai korban akibat postingan tersebut. Kasus ini berawal dari ramainya tanggapan di media sosial yang bercerita soal pelecehan yang dituduhkan ke korban. Membantah adanya tindak pidana pelecehan seksual yang sudah tersebar di media sosial atas nama M. Fahrezi, mahasiswa MIPA UNY, serta anggota IKPN Sumsel, Yogyakarta, Komisariat Ogan Komering Ulu Selatan, bahwa beliau adalah bukan pelaku melainkan korban fitnah di media sosial. Kemudian pelaku sudah tertangkap. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, status keanggotaan korban sebagai anggota BEM yang sempat dibekukan akibat tudingan itu kini telah dicabut. Keluarga pasien ini mengamuk karena tidak mendapat pelayanan ambulans dari rumah sakit. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Puting beliung yang tiba-tiba datang di wilayah Babakan Madang, Bogor ini membuat warga sekitar ketakutan. Sebuah bangunan semi permanen terbang terhempas angin kencang. Sejumlah bangunan dan motor rusak akibat tertimpa reruntuhan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Cocok, urusanmu dengan lurah. Kenapa? Pria berkaos Bareskrim ini adu mulut dengan dua warga di Kelurahan Lebang, Muara Barat, Palopo sambil membawa pistol. Nah, iya kan aku Bapak Nuah. Iya kan Bapak kesini dah. Sabar, aku tuh lah sabar. Saya tidak punya masalah dengan kau. Pria ini emosi karena rumahnya dilempari batu oleh pria berbaju merah. Kau lempar rumahnya Pak Kevin, mengelak. Kapolres Palopo membenarkan jika pria ini adalah anggotanya. Propam Polres Palopo pun langsung memeriksa oknum polisi ini. Waktu dipertemukan dia kau bilang kamu sabar. Ternyata kurang ajar di sana. Kita pikir semua.
Darurat dilaksanakan dulu. Bukan disip yuk cik nyolai. Viralkan semua. Viral. Keluarga seorang pasien ini emosi karena pasien meninggal dunia diduga karena lambannya penanganan petugas. Pasien dirawat di rumah sakit sejak 13 Oktober dengan diagnosis pasca operasi luka bakar dan tracheostomi. Pihak rumah sakit telah meminta maaf dan berupaya menelusuri peristiwa ini. Viral. Ini dapat sih, Pak. Kericuan ini terjadi saat para buruh yang tergabung dalam Kasbi, Kesbumi, dan FPS BMI berusaha masuk kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pendemo terlibat saling dorong dengan polisi. Masa mendesak pemerintah Kabupaten Indramayu menaikkan upah buruh sebesar 15%. Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Dewi Sartika ini terjadi sekitar pukul 9 malam saat arus lalu lintas tengah ramai. Satu doang aja walinya. Warga sekitar sempat ketakutan. Seorang anggota TNI menjadi korban dan terkena bacok saat berusaha melerai para remaja. Nggak geter dia lah. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran dengan menembakkan gas air mata. Keluarga pasien ini mengamuk di depan RSUD Lewiliang Bogor ingin membawa mobil ambulans sendiri. Keluarga pasien kesal karena tidak mendapat pelayanan ambulans dari rumah sakit. Keluarga pasien ini bahkan menuding RS menyembunyikan mobil karena tidak mau mengantar ke RS rujukan lain. Pihak RS menyebut membawa mobil ambulans sendiri adalah melanggar SOP. Mobil dan sopir diakui ada, namun dalam keadaan siaga. Kau dapat di kamarnya dari mana tadi, Dek? Nggak ada, Om. Jadi kau bawa Palestina kalian, Dek? Kau lari, Bu, sini dulu. Kalian udah jual-jual nama Palestina, kalian lari, kalian. 3 orang wanita ini diduga melakukan tindakan penipuan dengan modus donasi untuk Palestina. Ya, nih 3 wanita nih yang jalan di ujung. Bawa Palestina. Ketika akan dikonfirmasi soal donasi ini, ketiga wanita ini lari dan membuang kotak sumbangannya. Saat ini polisi sedang mencari pelaku untuk dimintai keterangan. Lari, Bu, sini dulu. Kalian udah jual-jual nama Palestina, kalian lari, kalian. Oh, langsung ditutup aja ya. Keluar. Bang Plat, tarik itu kaku itu. Langsung di backup aja. Inilah detik-detik petugas damkar mengevakuasi seorang anak yang jaringnya terjepit pintu kaca. Usai berhasil terlepas dari jepitan pintu, anak berusia 6 tahun ini langsung menerima perawatan dari Dinas Kesehatan Jakarta. Itu orangnya. Ular sanca ini tiba-tiba lepas dari jepitan petugas saat akan dimasukkan ke dalam karung. Ular sanca ini ditemukan di tempat pembuangan air. Saat evakuasi, bagian tubuh ular sanca terjepit ring pipa pembuangan. Ada gerinda si Bapak tuh, Cenah. Potong, Pak. Pak, potong aja, Pak, di gerinda, Pak. Kasihan, Pak.
Inilah detik-detik penonton film Tiger Tree menyalakan kembang api di dalam bioskop saat adegan Salman Khan muncul. Tak lama setelah kembang api dinyalakan, asap memenuhi seluruh ruangan bioskop. Usai video ini viral, Salman Khan mengingatkan agar penonton tidak membahayakan diri sendiri. 2 orang yang diduga sebagai provokator telah ditangkap polisi. Sesosok mayat ditemukan dengan kondisi terluka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Ada pemandangan tak biasa di Kanal Banjir Timur Cakung. Sesosok mayat ditemukan dengan kondisi terluka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh. Diduga korban dibuang dalam kondisi tak bernyawa. Jadi ada luka di bagian leher, kemudian beberapa luka juga di dada, serta di tangan. Kemungkinan di sini hanya tempat pembuangan saja, eksekusinya tidak di sini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, diketahui identitas jenazah merupakan pegawai MRT. Pihak MRT Jakarta berharap kasus dan motif kejahatan ini dapat terungkap dengan terang. Benar merupakan karyawan PT MRT Jakarta Persero-Roda atas nama Diza Dwi Yarto dengan jabatan terakhir Section Head Railway Building Maintenance Department. Kami tetap melanjutkan koordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kejadian ini dan memproses secara hukum tentu terhadap pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini. Polisi berhasil menangkap 3 dari 4 pelaku pembunuhan, diantaranya R, otak pembunuhan, IS yang membantu eksekusi, serta JS yang menjadi penadah mobil. Kasus pembunuhan ini bermula saat R terlilit utang hingga 3 miliar rupiah. R lalu merencanakan pembunuhan dengan berpura-pura hendak membeli mobil korban. Pelaku lalu menunjukkan bukti transfer palsu. Korban yang tak percaya memutuskan untuk pulang. Korban dianiaya, dibunuh, dan jenazahnya dibuang ke Kanal Banjir Timur. Polisi kini tengah mengejar satu pelaku lain yang masih buron. Sungai yang seharusnya menjadi sumber penghidupan justru beberapa kali digunakan untuk membuang mayat hasil kejahatan. Menurut data Polri, sepanjang Januari hingga November 2022 saja ada 390 kasus penemuan mayat di sungai. Warga Kabupaten Garut dibuat geger dengan penemuan jasad anak laki-laki di sekitar Sungai Cimanuk, Kampung Babakan, Serang, Jawa Barat. Korban yang berusia 13 tahun itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Polisi mengungkap motif korban dibunuh teman sepermainannya karena sakit hati saat bermain voli. Anak pelaku lalu melukai korban dengan pisau kecil. Mereka antara sesama teman bermain voli dan secara tidak terima ya karena mungkin ada beberapa yang mengenai luka wajah dari anak tersebut sehingga menimbulkan dendam. Atas perbuatannya, anak pelaku yang masih di bawah umur dijerat dengan sistem peradilan pidana anak. Anak pelaku tidak ditahan namun diserahkan ke LPKS. Anak pelaku tetap terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rabu 4 Oktober lalu, sosok jasad remaja ditemukan di saluran irigasi Desa Bugis, Indramayu, dalam keadaan tangan terikat dan terdapat luka bekas penganiayaan. Dari hasil otopsi, identitas korban yakni Muhammad Rauf, asal Desa Parji Mulya, Subang. Tak disangka ternyata pembunuhnya adalah ibu kandung
paman, serta kakek korban. Prarekonstruksi dilakukan 112 adegan di 2 lokasi, yakni TKP penganiayaan di rumah dan irigasi tempat pembuangan jasad. Para pelaku terancam pasal penghapusan KDRT dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Imam Maskyur, warga asal desa Monkelayu, Kabupaten Biren, Aceh, ditemukan meninggal dunia di aliran sungai di Karawang, Jawa Barat pada pertengahan Agustus lalu. Imam menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh oknum 3 anggota TNI dan 1 warga sipil. Komplotan oknum anggota TNI ini menculik 2 korban, termasuk salah satunya Maskyur. Namun 1 korban dilepas di tol Cikeas. 3 orang pelaku kini sudah menjalani peradilan militer dengan dakwaan pembunuhan yang terancam hingga 20 tahun penjara. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.